Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya rahmana bil ghaib fabashshir bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Rabbul Alamin yang sampai saat ini masih memberikan nikmat kesehatan jasadiah, kesehatan fisik kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki untuk ke masjid dan dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lalu dilanjutkan dengan yasinan, daun tausiah, dan dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Juga tidak lupa sholawat serta salam marilah kita aturkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, pada tausiah ini akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Yasin ayat ke-12, di mana pekan lalu kita sudah bahas tafsir surat Yasin, penjelasan surat Yasin ayat ke-11, dan hari ini melanjutkan ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Yasin ayat 12 ini menyatukan kedua ayat, yang ayat 11 dan 12, di mana di ayat 11 setelah Allah menceritakan kondisi orang-orang yang mampu mengambil manfaat dari peringatan Allah yang disampaikan melalui Rasulullah SAW, dan juga keadaan orang-orang yang menutup telinganya dari mendengarkan ajaran Rasulullah. Maka di ayat 12 ini Allah menyatakan bahwa mereka semua, baik orang-orang yang beriman kepada Allah maupun mereka yang ingkar kepada Allah, yang ingkar tentang hari kemudian, yang ingkar tentang hari pembalasan, Allah mengingatkan bahwa mereka semua nanti akan dihidupkan kembali setelah kematiannya dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan yang pernah mereka lakukan. Sehingga hubungan ayat 11 dan 12 sangat jelas. Sebab ayat 12 ini mengandung kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang menerima dakwah Islam, dan juga sekaligus berisi peringatan, ancaman bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Hadirin sidang Yasin rahimakumullah, di ayat 12 ini Allah mengawali dengan inna nahnu nuhyil maut. Kata Allah, inna nahnu nuhyil maut, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati.
Artinya makna dari penggalan ayat ini bahwa Allah pada hari kiamat akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Pada dasarnya seperti yang pernah dibahas beberapa waktu sebelumnya, bahwa kita sebagai manusia berbeda dengan makhluk lain. Kalau makhluk yang lain di luar manusia hanya memiliki dua unsur, ada jasad, ada ruh. Nah, sehingga mereka tidak dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak. Pada saat makhluk yang lain tersebut sudah mati, ya sudah. Karena kehidupan makhluk yang lain adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jasad dan ruh. Begitu ruhnya dicabut, maka jasadnya akan kembali kepada tanah. Selesai. Kalau manusia, ada satu unsur yang membuat manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Berbeda dengan kucing, harimau, dan lain sebagainya. Ada unsur manusia memiliki unsur yang sama dengan makhluk yang lain, jasad dan ruh. Tetapi ada satu unsur yang namanya nafs atau jiwa, nafsiah. Pada saat manusia mengalami sakaratul maut, pada saat datangnya kematian, maka malaikat Israel akan mencabut ruh manusia tersebut, dan ruh itu akan kembali kepada Allah. Baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, ruhnya akan kembali kepada Allah. Tidak ada ruh yang tidak diterima oleh Allah, karena ruh itu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jasad manusia kalau sudah mati, sudah meninggal dunia, maka jasadnya akan berubah nama menjadi mayit, dan jasad itu akan dikembalikan kepada tanah, dikubur di dalam tanah. Ada proses penghancuran jasad. Hari pertama, hari kedua, sampai beberapa hari kemudian jasad itu akan menyatu dengan tanah. Hanya tinggal satu tulang yang berada di dalam alam kubur tersebut, yang nanti akan Allah bangkitkan kembali jasad tersebut bersama ruh yang Allah tiupkan pada hari kiamat. Lalu ada satu unsur lagi, yaitu nafs, jiwa. Nafs inilah yang akan berada di alam kubur, yang akan mengalami siksa kubur, yang akan mengalami, bagi orang-orang yang berdosa kepada Allah, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka nafsiyah inilah yang akan mengalami siksa kubur. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, maka nafsiyah inilah yang akan berada di dalam alam kubur dan mendapatkan, dibukakan pintu, dibukakan pandangan oleh Allah. Dia akan bisa melihat kebahagiaannya nanti di hari akhir kemudian, setelah datangnya hari kiamat. Dan orang-orang yang tidak beriman juga akan dibukakan pandangannya di alam kubur. Dia akan melihat nasib dan aktivitasnya, amal ibadahnya kelak setelah datangnya hari kiamat, yaitu berada di dalam neraka jahanam. Dan manakala manusia akan mengalami kematian, maka mereka akan melihat bagaikan melihat rekaman ulang perbuatan mereka, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk.
Sehingga kata Allah selanjutnya dari ayat itu, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Sehingga apa yang menjadi perbuatan kita setiap saat, setiap waktu akan tercatat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan akan meninggalkan bekas-bekasnya. Dan tentunya setiap manusia akan ada catatan amalnya masing-masing. Dan yang menuliskan itu ialah para malaikat yang selalu mendampingi setiap manusia. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu. Kiraman katibin, kata Allah, malaikat kiraman dan katibin yang akan mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Dan di ayat selanjutnya, ya'lamuna ma taf'alun, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Mereka mengambil apa yang kamu kerjakan, sehingga apa yang dilakukan oleh manusia di alam dunia ini akan tercatat oleh Allah. Maka di ayat 12 itu kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekasnya. Segala yang mereka tinggalkan, maksudnya segala amalan soleh yang mereka kerjakan di dunia. Hadirin sidang yang rahimakumullah, karena orang muslim yang melakukan amal soleh di alam dunia berarti ia telah menyuguhkan amalan tersebut dan balasannya akan diterima di akhirat kelak. Bahkan ada yang menerima balasan di dunia maupun di akhirat. Namun amalan tersebut janganlah dijadikan harapan untuk mendapatkan balasan di dunia saja, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat baik. Karena pada saat seseorang muslim itu beribadah, haruslah diniatkan hanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mengharapkan ridha Allah dan mendapatkan maghfirah dari Allah. Kalaupun ada dampak dari ibadah tersebut di alam dunia, itu adalah bahagian daripada kebahagiaan yang Allah berikan di alam dunia. Kalaupun tidak, pasti akan Allah berikan di alam akhirat kelak. Sehingga jangan sampai beribadah dalam rangka mengharapkan urusan dunia. Rajin sholat duha setiap hari biar naik gaji 30%, atau rajin sodako nanti biar cepat kaya bisa beli mobil. Artinya amal ibadah yang kita lakukan haruslah diniatkan dalam rangka mengharapkan ridha Allah, bukan dalam rangka mengharapkan balasan di alam dunia semata. Karena Allah tidak akan mungkin melupakan, menyia-nyiakan amal ibadah yang dilakukan oleh setiap manusia. Seperti yang Allah sampaikan di surat Al-Intihar yang barusan, wa inna 'alaikum lahafidin, karena ada malaikat yang mengawasi, yaitu malaikat kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada sedikit pun perbuatan manusia yang terlewatkan oleh catatan malaikat. Sehingga tidak ada sesuatu amal perbuatan yang tidak
jejak-jejaknya akan tercatat. Pada saat melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, maka langkahnya itu akan tercatat. Ditinggalkan, jejak langkahnya itu akan tercatat. Pada saat melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah akan tercatat. Begitu juga sebaliknya, pada saat melangkahkan kaki untuk melakukan perbuatan dosa, itu juga akan tercatat. Maka sebagai manusia diajarkan oleh para sahabat, yang harus kita ingat adalah berapa banyak perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Kalau perbuatan baik sudah pasti mendapatkan pahala, dan anggap saja itu tabungan. Tabungan, namanya tabungan jangan diingat-ingat. Kalau tabungan masih diingat berarti bukan tabungan namanya. Tabungan yang nggak usah diingat, berarti nanti tiba-tiba sudah banyak. Jadi amal ibadah yang baik itu anggap saja tabungan di hadapan Allah, yang jangan diingat. Yang harus kita ingat adalah perbuatan dosa yang kita lakukan berapa banyak. Karena setiap langkah kaki dalam melakukan berbagai perbuatan itu akan tercatat. Bahkan perbuatan buruk itu apabila manusia tidak bertobat kepada Allah, maka perbuatan itu akan menjadi diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Hadirin sidang yasin rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, bila ada anak Adam meninggal dunia, maka telah terputuslah amalannya, kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka semua aktivitas manusia pada saat meninggal sudah terputus. Tinggal sedekah jariyah yang telah dia lakukan yang akan tercatat, baik itu kecil maupun besar. Sedekah itu akan dicatat sebagai amal baik. Begitu juga ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain. Juga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadirin sidang yasin rahimakumullah, misalnya saja seorang manusia dia bersedekah jariyah akan termasuk asar atau bekas-bekas peninggalan perbuatan baik. Jika ada yang mewakafkan hartanya untuk para fakir miskin, dan mereka akan mengambil manfaat dari perbuatan itu setelah meninggal dunia. Sehingga apa yang diperbuat oleh manusia akan dicatat oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Kata Allah, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang ia jumpai dalam keadaan terbuka, sehingga seluruh catatan amal perbuatan kita di alam dunia itu
di yaumil akhir kelak, kata Allah. Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang ia jumpai dalam keadaan terbuka. Lalu di ayat selanjutnya kata Allah, Iqra kitabaku, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasib. Alaika hasibuna. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Kata Allah, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika. Kitabmu cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap. Hasiban, sebagai penghisap terhadapmu. Sehingga seluruh catatan perbuatan amal ibadah yang kita lakukan, baik perbuatan baik ataupun perbuatan dosa, akan dicatat. Dan di yaumil akhir kelak akan diberikan kepada kita dan kita akan membaca. Dan bagi mereka yang meninggal dalam keadaan baik, maka mereka sudah diberikan gambaran akan hari akhir mereka, akhir kehidupan mereka. Begitu juga yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah juga di alam kubur akan diberikan gambaran tentang masa depan mereka. Sehingga mereka akan, walaupun sebelum diberikan catatan amal mereka, mereka akan mendapatkan gambaran seperti apa akhir hidup mereka. Hadirin sidang yang rahimakumullah, demikianlah yang bisa disampaikan dalam pembahasan awal tafsir surat Yasin ayat 12 ini. Semoga dalam pembahasan ini mengingatkan kepada kita, menjadikan bahan renungan bagi kita agar kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan semua perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah, karena seluruh perbuatan itu akan dicatat dan akan kita lihat nanti di yaumil akhir kelak. Perbuatan buruk kita akan kita lihat nanti di yaumil akhir kelak di hadapan Allah. Demikianlah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.